Kondisi memprihatinkan dibuat oleh pemerintah itu sendiri, dengan sengaja mengeluarkan kebijakan tarif yang sangat jauh dari biaya operasional, bila sesuai dengan standarisasi keselamatan dan kenyamanan. Hal ini, jangan sampai kita dinilai oleh dunia, dinilai oleh IMO, bahwa hal ini masuk dalam kategori keselamatannya terjelek di seluruh dunia, seperti yang sudah diberikan kepada dua airline, sehingga, kebijakan tarif dari Menteri, jangan dipolitisasi, karena menyangkut nyawa publik. Menteri Perhubungan, selaku pembina dan penanggung jawab keselamatan dan pelayanan, harus bertanggung jawab, jangan sampai, angkutan penyeberangan dinilai internasional, menjadi yang terburuk di seluruh dunia. Saya khawatir, ferry ini juga akan dinilai oleh dunia internasional. Ada beberapa perusahaan yang bisa dinilai nantinya menjadi ferry yang terburuk pelayanannya di seluruh dunia. Bayangkan, kalau semua moda transportasi kita, baik darat, laut, udara, terus kereta api juga, dinilai oleh publik dunia, pasti mereka tidak akan percaya untuk menuju ke Indonesia. Mereka akan takut untuk menggunakan pesawat-pesawat atau menggunakan kapal ataupun menggunakan kereta api maupun angkutan darat, bis, itu untuk domestik perjalanan mereka selama di Indonesia. Nah, ini akan memperburuk iklim pariwisata yang ada di Indonesia. Dan ini adalah tugas tanggung jawab daripada terutama adalah Menteri Perhubungan. Tarif penyeberangan terlalu rendah yang dihitung oleh pemerintah sendiri, yang mengakibatkan, para pengusaha angkutan feri ada ketidakmampuan, untuk memenuhi aturan keselamatan dan kenyamanan. Sebagai contoh, ada 2 kapal dari 14 kapal di lintasan Palembang, Muntok, sebagai berikut. Tutup lubang tangki di geladak kendaraan, manhole, tidak terpasang baut, membahayakan kebocoran kapal. Nozzle sprinkler patah, tidak bisa melakukan spray, membahayakan keselamatan kapal. Lifebuoy tidak ada tali pelempar, membahayakan keselamatan penumpang. Handle pintu kedap patah, tidak dilengkapi togel pengunci, membahayakan kekedapan kapal. Pintu kedap tidak dilengkapi togel pengunci, membahayakan kekedapan kapal. Small hatch emergency exit keropos, membahayakan kebocoran kapal. Tabung LPG diletakkan di geladak kendaraan, membahayakan keselamatan kapal. Togel pengunci small hatch tidak ada, membahayakan kekedapan kapal. Tabung oksigen peralatan las diletakkan di geladak kendaraan, membahayakan keselamatan kapal. Pipa drainase di area tangga penumpang bocor, membahayakan keselamatan penumpang. Smoke detektor rusak, keropos, berkarat, membahayakan keselamatan kapal. Drum oli dan minyak bertumpahan di geladak kendaraan saat kapal beroperasi, membahayakan kebakaran kapal. Handle dan perpipahan hidrolis rusak, patah, berkarat, membahayakan keselamatan kapal. Emergency lamp rusak, patah, membahayakan keselamatan kapal. Pintu kedap tidak ditutup saat kapal beroperasi, membahayakan keselamatan penumpang. Valve damper blower kamar mesin macet, tidak berfungsi, membahayakan keselamatan kapal. Tidak ada jaket keselamatan di lemari, membahayakan keselamatan penumpang. Ruang medis terkunci. Ruang laktasi tidak ada dispenser, kulkas, dipakai menaruh jaket keselamatan. Kursi rusak, robek. Sandaran tangan kursi sofa rusak. Kursi patah,
Pondasi keropos, berkarat. Ruang sopir ala kadarnya, tidak ada kasur, tidak manusiawi. Ruang informasi jadi satu dengan kantin. Kru kapal tidak menggunakan atribut lengkap saat bertugas, menandakan tidak mampu membeli sepatu, menggunakan sandal. Kecepatan kapal 6,1 knot, lama pelayaran 6 jam. Tidak memenuhi standarisasi pelayanan minimum, kecepatan kapal tidak boleh kurang dari 10 knot. Tutup lubang tangki di geladak kendaraan, manhole, tidak terpasang baut, membahayakan kebocoran kapal. Lifebuoy tidak ada di tempat, membahayakan keselamatan penumpang. Lifebuoy tidak ada tali pelempar, membahayakan keselamatan penumpang. Smoke detector rusak, berkarat, membahayakan keselamatan kapal. Blower kamar mesin rusak, digantikan blower portable, membahayakan keselamatan kapal. Togel pengunci pintu lubang masuk emergensi kamar mesin, kurang, membahayakan kekedapan kapal. Kran pipa hidrolis patah, posisi akses tangga penumpang, membahayakan keselamatan kapal. Pintu akses jalur evakuasi terhalang kardus-kardus, membahayakan keselamatan penumpang. Kursi sofa, rusak, robek. Ruang tidur sopir ala kadarnya, tidak ada kasur, tidak manusiawi. Ruang informasi jadi satu dengan kantin. Ruang medis tidak ada obat-obatan. Kran air rusak, protol, wastafel rusak, macet. Ruang laktasi indikasi dikomersilkan, dipakai tidur penumpang. Kru kapal tidak menggunakan atribut lengkap saat bertugas, menandakan tidak mampu membeli sepatu, memakai sandal. Kecepatan kapal 4,8 knot, lama pelayaran 7 jam. Tidak memenuhi standarisasi pelayanan minimum, kecepatan kapal tidak boleh kurang dari 10 knot. Dari hasil survei ini, ditemukan lebih dari 75 item pelanggaran kenyamanan dan keselamatan pelayaran. Disinyalir, mereka terpaksa melakukan hal tersebut, petugas juga terpaksa tutup mata, karena kebijakan Menteri Perhubungan dengan tarif yang tidak sesuai dengan perhitungan yang benar.